Man United masih inginkan Victor Gyökeres meski Arsenal semakin di depan. Manchester United dikabarkan masih memiliki keinginan untuk mendatangkan Victor Gyökeres meski Arsenal saat ini masih berada di posisi terdepan untuk mendatangkannya. Menurut laporan Give Me Sport, Manchester United dilaporkan masih memendam ambisi untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting CP, meskipun Arsenal saat ini disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan penyerang tajam asal Swedia tersebut. Gyökeres mencetak 97 gol untuk klub Portugal itu dan menjelma menjadi salah satu striker paling produktif di Eropa. Dengan performa luar biasa itu, tak heran jika ia menjadi incaran klub-klub besar seperti United dan Arsenal. Di usianya yang ke-26, Gyökeres dinilai sudah berada di puncak karir dan siap menghadapi tantangan baru di Liga Inggris. Manchester United sendiri sangat membutuhkan tambahan kualitas di lini depan. Rasmus Hojlund dan Joshua Zirkzee belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Meskipun Manchester United menunjukkan ketertarikan serius, laporan terkini menyebut Arsenal kini memimpin perburuan tanda tangan sang penyerang. Jika bergabung ke salah satu dari dua raksasa Premier League tersebut, Victor Gyökeres diprediksi dapat langsung menjadi elemen kunci di sepertiga akhir dan mengubah wajah serangan tim barunya. Hojlund tak bisa diandalkan, apa rencana Man United? Man United kesulitan mencetak gol di musim 2024-2025, yang jadi salah satu sebab hasil-hasilnya mengecewakan. Di Premier League, Setan Merah hanya bikin 44 gol dan cuma lebih tajam dari 4 tim. Bruno Fernandes dan Amad Diallo menjadi top skor tim dengan 8 gol. Sementara striker murni seperti Rasmus Hojlund dan Joshua Zirkzee masing-masing malah cuma bikin 4 dan 3 gol. Dengan Fernandes kabarnya menuju pintu keluar, Munich perlu memikirkan baik-baik penggantinya. Selama ini gelandang 30 tahun itu selalu berhasil menjadi solusi tim. Mantan pemain Man United Paul Ince secara spesifik menyoroti kegagalan Hojlund memenuhi ekspektasi, yang baginya juga kurang pada tempatnya. Meski didatangkan dengan biaya fantastis sebesar 72 juta pound, ia baru berusia 22 tahun. Pemain asal Denmark itu terlalu muda dan minim pengalaman untuk menjadi tumpuan tim dengan tanggung jawab sebesar Man United. Salah satu langkah terbaik adalah merekrut penyerang yang lebih matang dan bisa diandalkan, sementara Hojlund menjadi pelapisnya. Saya ikut prihatin untuk Hojlund, karena dia belum siap untuk bermain buat Manchester United. Dia sudah terjerumus ke dalam situasi sulit. Dia itu butuh striker senior untuk melepas beban dari punggungnya. Saya tak akan keberatan dia pergi sebagai pinjaman selama 6 bulan, untuk mencetak gol-gol, menemukan pijakan, dan mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Orang-orang tidak paham faktor itu kala bermain buat Manchester United. Ini soal mentalitas dan berurusan dengan ekspektasi. Wow, Emi Martinez gabung Manchester United. Kiper Aston Villa itu didukung penuh perkuat tim bapuk polesan Ruben Amorim. Martinez telah dikaitkan dengan kepindahan dari Villa musim panas ini, dan tim Unai Emery mulai mencari pengganti kiper Argentina tersebut. Penjaga gawang pemenang Piala Dunia itu dilaporkan menarik minat dari klub seperti Arsenal, Manchester United dan Barcelona, sementara kepindahan ke Arab Saudi juga menjadi kemungkinan. Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Martinez, mantan pelatih penjaga gawang Villa Neil Cutler mendukung penjaga gawang berusia 32 tahun itu untuk pindah ke Old Trafford karena dia merasa bahwa penjaga gawang tersebut siap menghadapi tantangan bermain untuk tim United yang sedang berjuang. Berbicara kepada The Sun, Cutler berkata, "Musim panas ini sangat penting bagi Emi dalam hal kariernya. Dia telah 2 kali dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik di dunia dan tampaknya ada kesempatan untuknya musim panas ini, dengan semua opsi terbuka. Klub-klub besar sedang antre untuk berbicara dengannya dan dia bisa bertahan di klub besar seperti Villa atau dia pergi ke klub yang benar-benar kelas dunia. Saya tidak berpikir ini soal uang, jadi saya tidak berpikir Emi siap pindah ke Saudi sekarang. Jika dia pindah, mungkin akan ke klub yang jauh lebih besar, salah satu klub raksasa seperti Barcelona, Real Madrid, Atletico, atau bahkan Manchester United."
United tidak bisa menawarkan dia ajang Liga Champions, tetapi ukuran klub dan besarnya tantangan mungkin menarik bagi Emi. Emi memiliki kepercayaan diri yang diperlukan untuk bermain di klub besar seperti United dan akan merasa dia bisa mempengaruhi klub dengan cara yang sangat positif. Dia akan melihat United dan berkata, "Baiklah, saya bisa membuat tempat ini lebih baik. Saya bisa membantu klub ini kembali ke masa kejayaannya." Dia sangat suka tantangan, dia sangat bersemangat dan memiliki keinginan yang kuat, jadi saya pikir United akan cocok untuknya. Randal Kolo Muani kembali masuk radar Manchester United. Manchester United dikabarkan kembali mengincar striker Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, yang berpeluang besar hengkang pada musim panas ini. Menurut laporan Give Me Sport, pemain asal Prancis itu tak masuk dalam rencana utama PSG dan akan dilepas, setelah gagal bersinar selama masa peminjamannya di Juventus. Kolo Muani sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan di Bundesliga dan diyakini memiliki atribut teknis yang cocok dengan intensitas Premier League. Kecepatannya, kemampuan menghubungkan permainan, serta kontribusi dalam mencetak dan menciptakan gol menjadikannya opsi menarik bagi Setan Merah. Manchester United sedang mencari tambahan kualitas di lini depan usai musim yang mengecewakan. Kehadiran Kolo Muani bisa memberikan dimensi baru dalam serangan mereka, terlebih jika ia mampu mengembalikan performa terbaiknya dan menemukan kembali rasa percaya diri. Situasinya saat ini juga membuatnya mungkin tersedia dengan harga yang relatif terjangkau, sebuah peluang potensial bagi United untuk mendapatkan aset berharga dengan risiko minimal. Ketertarikan terhadap Kolo Muani tak hanya datang dari Old Trafford. Tottenham Hotspur juga dikabarkan memantau situasinya dan bisa menjadi pesaing serius dalam perburuan sang penyerang. Kesempatan bergabung dengan Manchester United akan menjadi momen penting bagi Randal Kolo Muani untuk membuktikan dirinya di level tertinggi. Jika mampu tampil konsisten, ia bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini serang tim arahan Ruben Amorim, sekaligus membantu klub bangkit dari keterpurukan. Manchester United temukan pengganti Bruno Fernandes, bekas anak didik Amorim. Manchester United kemungkinan akan melepas gelandang serang yang juga kapten tim Bruno Fernandes di bursa transfer musim panas 2025. Keadaan memaksamu harus berpisah dengan pemuda asal Portugal tersebut. Bruno Fernandes sedang diincar dengan serius oleh klub tajir Arab Saudi, Al Hilal. Mereka ingin segera mengamankan tenaga pria 30 tahun itu untuk dibawa ke Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat. Kini keputusan akhir ada di tangan Bruno Fernandes. Mantan pemain Sporting CP itu masih belum membuat keputusan apakah menerima proposal Al Hilal atau tetap bertahan di Old Trafford musim depan. Di tengah ketidakpastian, Amorim sudah menyiapkan langkah darurat. Menurut laporan The Mirror pada akhir Mei tahun 2025, Amorim sudah menemukan sosok pemain yang tepat untuk menggantikan Bruno Fernandes musim depan, yakni mantan anak asuhnya di Sporting CP, Pedro Gonçalves. Pedro memainkan peran vital di Sporting selama Amorim bekerja di sana. Sporting kebetulan tidak akan menghalangi kepergian pemain asal Portugal itu di musim panas 2025 asalkan mendapat tawaran yang layak. Pemuda 26 tahun itu akan sangat cocok dengan skema permainan andalan Amorim 3-4-2-1. Pedro bisa juga beroperasi di sektor sayap. Nilai pasar Pedro masih relatif murah, sekitar 38 juta euro saja. Kode singkat nan misterius Garnacho yang bikin fans Man United penasaran. Alejandro Garnacho baru saja menyelesaikan tur pramusim bersama Manchester United di Asia Tenggara. Melalui unggahan Instagram, pemain asal Argentina itu sepertinya menyiratkan perasaan lega. Meski hasilnya berimbang, tur ini tetap meninggalkan kesan kurang memuaskan. Apalagi,
Garnacho tampak tidak sepenuhnya bahagia dengan perjalanan ini. Usai tur berakhir, Garnacho mengunggah foto dirinya di pesawat dengan caption singkat, "Finally", disertai emoji menangis, tangan terlipat, dan pantai. Unggahan ini langsung memicu spekulasi di kalangan fans. Beberapa pihak menafsirkan ini sebagai ekspresi kelegaan karena tur telah usai. Namun, ada juga yang menduga ini terkait ketidakpuasan Garnacho terhadap situasi di Man United. Pemain berusia 20 tahun itu memang sedang menjadi bahan perbincangan seputar masa depannya. Kabarnya, ia sempat berselisih dengan manajer Ruben Amorim. Garnacho sempat dikritik karena menentang keputusan Amorim yang menempatkannya di bangku cadangan di final Liga Eropa. Insiden ini memicu rumor bahwa ia bisa meninggalkan Man United musim panas ini. Meski begitu, Amorim tetap membawanya dalam tur Asia. Bahkan, pelatih asal Portugal itu menyatakan bahwa kehadiran Garnacho adalah hal wajar karena ia masih bagian dari skuad Man United. Namun, dengan kontrak yang masih panjang, Man United kemungkinan besar akan mempertahankannya. Kecuali, ada tawaran menggiurkan yang masuk di jendela transfer.